Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kadang-kadang saya merasa terheran-heran ya, yang dulunya sering mengkritik Presiden Joko Widodo dan bahkan juga ya memfitnah dan lain sebagainya. Tapi kali ini di Pilpres 2024 di sini kayaknya memuji-muji ya, bahkan memuji-muji setinggi langit. Kayak di logika itu kayak tidak masuk akal. Entah ada apa pujian dari yang dulunya sering mengkritik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan bahkan dari pribadi dari Presiden Joko Widodo tiba-tiba memuji-muji dan bahkan juga anaknya juga ikut dipuji. Di sini saya terus terang penasaran banget, ada apa semua ini? Dan bahkan dari Koalisi Indonesia Maju semua juga kompak. Padahal dulu kita ketahui sering banget lah mengkritik dari pribadi Presiden Joko Widodo dan bahkan setiap kebijakan atau apapun dikritik. Ya, seperti contoh pada waktu lalu pembangunan jalan tol. Ya, memang masyarakat tidak makan jalan tol. Itu bahkan juga dikritik. Masyarakat emangnya makan jalan tol? Tidak. Di sini juga dari Fadlizon juga seringkali lah kemarin juga memuji dan bahkan juga mendukung pencalonan Gibran dan Pak Prabowo Subianto. Di sini dari Fadlizon, mengapa kita membutuhkan tokoh muda untuk masa depan yang cerah? Menurut saya juga sangat lucu sekali. Di sini kan mengikuti perkembangan perpolitikan saat ini, yaitu Gibran dijadikan cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Dan pada waktu lalu juga Fadlizon juga terlihat memuji. Di sini Fadlizon sebut Gibran jadi opsi paling penting cawapres Pak Prabowo Subianto. Ya, kemungkinan pamannya dari Gibran adalah ketua MK ya. Kok nggak dari dulu-dulu ya? Kemungkinan kalau menggugat pada waktu lalu ketika Pak Prabowo menggugat hasil Pilpres, kalau ada omnya Gibran pasti juga akan bisa dimenangkan ya, bisa jadi. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Yunarto Wijaya. Di sini ada rekam jejak, yaitu dari Fadlizon dan dari Fahri Hamzah. Di sini di zaman Orde Baru, Pak Harto tak pernah izinkan anaknya ikut pilkada, walau mekanismenya beda. Kalau namanya bukan politik dinasti, ya politik aji mumpung. Tidak sehat bagi demokrasi. Tapi kenyataannya apa? Saat ini juga sudah diumumkannya Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Di sini Fadlizon ternyata tidak menyinggung politik dinasti, malah terkesan mendukung. Di sini bahkan juga dari Fahri Hamzah, sebaiknya Gibran maju paling cepat setelah 2024. Kalah atau menang di Solo akan merusak reputasi bapaknya. Padahal harusnya reputasi presiden berakhir moncer pada periode akhir. Tapi ternyata saat ini ya semua sangat-sangat di luar dugaan. Ternyata di akhir masa jabatan dari Presiden Joko Widodo 2024 ternyata semua tidak sesuai prediksi pendukung Presiden Joko Widodo. Memang saat ini Presiden Joko Widodo didukung oleh yang dulu merupakan oposisi yang sering mengkritik dari Presiden Joko Widodo. Dan saat ini setelah MK memutuskan yaitu usia di bawah 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres, itu bahkan para pendukung Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka ya saat ini terlihat ogah lah, yaitu mendukung dari pencalonan Gibran sebagai cawapres. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Yunarto Wijaya, salut pada dua senior ini. Nah, akhirnya di sini juga rekam jejaknya masih tersimpan rapi ya di sini. Nah, di sini yang lebih mengagetkan lagi yaitu PAN ungkap proses kilat penetapan Gibran cawapres Prabowo hanya 2 menit. Wow. Bayangkan memilih cawapres, prosesnya bahkan juga kilat hanya 2 menit. Ada apa semua ini? Memang masyarakat awam saat ini bertanya-tanya, ada apa di sini semua? Yang dulu mengkritik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo tiba-tiba saat ini yaitu mendukung setiap kebijakannya. Bahkan ketika Gibran ditunjuk sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto, yang pada waktu lalu menurut saya ada sesuatu yang di luar logika nalar, yaitu MK memutuskan Gibran bisa mencalonkan cawapres dari Pak Prabowo, itu sangat mengejutkan dan juga tidak dikritik. Seharusnya kritik lah. Fadlizon kan biasanya vokal ya terhadap seperti ini. Seharusnya kritiklah MK. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa? Dasarnya apa? Apakah dasarnya memang ada saudara, ada ponakan di situ? Seharusnya kan lebih kritis lah
Bukannya karena ada kepentingan di sini akhirnya semua dimaklumi dan lain sebagainya. Menurut saya juga lucu, padahal DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, seharusnya dikritik lah. Di sini Ketua DPP PAN Soleh Daulani mengungkapkan proses para ketua umum partai politik parpol dalam koalisi Indonesia Maju saat menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Saleh menyebutkan keputusan bulat menetapkan Gibran hanya memakan waktu kurang lebih dari 2 menit. Pengumuman Gibran menjadi bakal cawapres dari Kim digelar di kediaman Prabowo di kawasan Jakarta Selatan Minggu 22 Oktober 2023. Kim sendiri beranggotakan di antaranya Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Golkar, PBB, Gelora, dan juga Prima. Bahwa kami akan di koalisi Indonesia Maju kan sudah sepakat bahwa semua keputusan harus musyawarah mufakat. Kemarin malam itu ketika penetapan supaya tahu, begitu ketua umum dan sekjen hadir di tempat, saya ada di situ. Mereka dimasukkan lalu mengobrol, ada satu ruangan itu hanya 2 menit. Paling lama 3 menit, ujar Saleh pada 24 Oktober dari tayangan diskusi adu perspektif yang disiarkan media nasional. Padahal juga sampai hari ini ya, masyarakat juga menolak, yaitu Mahkamah Keluarga, dan ada yang berdemo. Nah, kalau memang demonya besok itu terus terjadi di seluruh Indonesia, kemungkinan akan menggerus suara, menggerus suara dari Pak Prabowo Subianto, dan kemungkinan elektabilitas dari Prabowo dan Gibran pasti akan menurun, bukannya terdongkrak naik, malah semakin menurun. Ya gara-gara apa? Gara-gara putusan MK pada waktu lalu. Di situ menurut saya juga sangat lucu sekali, yaitu gugatannya sudah berbulan-bulan lalu, tiba-tiba pengetokan atau mengkabulkannya ya mendekati pendaftaran di KPU. Menurut saya di situ ada yang aneh dan ada yang tidak transparan di situ. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini ketika Fadlizon tiba-tiba mentweet kita membutuhkan tokoh muda untuk masa depan yang cerah. Memang betul. Anak mudanya nggak masalah bos, tapi caranya itu yang jadi problem mikir. Ya betul. Menurut saya caranya itu yang menurut saya menjadi masalah. Kalau anak mudanya sangat baik sekali. Misalkan Gibran saat ini usianya 40 tahun, menurut saya juga tidak masalah. Benar kita butuh tokoh muda, tapi untuk Gibran belum saatnya. Seorang wali kota, jawab pertanyaan aja nggak pernah tegas, lengean. Sekarang saatnya tertawa ngakak. Tentunya bukan tokoh muda yang baru berpengalaman 2 tahun jadi wali kota. Setelah sebelumnya jualan martabak. Oke bang, lanjut. Karena bapaknya adalah presiden sekarang. Coba kalau bukan pasti alasannya berbeda lagi. Padahal dulu Bang Fadlizon ngomong gini soal bapaknya. Ya memang pada waktu lalu di situ sangat lucu sekali memang. Tiba-tiba Gibran dijadikan cawapres melalui proses yang menurut saya sangat singkat dan lain sebagainya. Kemungkinan kalau di sini tiba-tiba hasil survei, rilis survei biasanya kan setelah dicawapreskannya Gibran biasanya 1 minggu 2 minggu akan ada hasil survei. Kita tunggu saja survei elektabilitas dari kedua pasangan ini. Apakah akan naik? Apakah akan turun? Kelihatan juga masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas ya gara-gara putusan MK yang lalu, yaitu banyak penolakan dan bahkan juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Seharusnya Pak Prabowo menurut saya pilih yang aman lah, cari yang aman. Tunjuklah Erick Thohir, Yusril Iza Mahendra. Menurut saya kedua tokoh tersebut sangat bagus sekali dan sudah teruji ketika menjabat sebagai menteri. Menurut saya pilihlah yang pasti-pasti sajalah, jangan memilih Gibran, apalagi juga umurnya masih belum genap 40 tahun. Jadi di sini menurut saya bisa saja elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran malah menurun bukannya naik dari sini. Ya pun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.